Oke. Hmm, ini sudah jam 1:04. Bentar ya. Eh, saya belum bisa share screen ya. Tolong, siapa ini? Baik, sebentar Bu. Oke, terima kasih. Gita ya. Eh, Apakah sudah bisa dicoba Bu untuk share screen? Sudah. Ya, terima kasih. Sama-sama Ibu. Coba saya perlihatkan dulu ya komposisi ujiannya nanti. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti UTS nanti akan terdiri dari 14 pilihan ganda, 3 esai. Ini bisa didistribusikan ke 7 minggu ya. Jadi 2 soal minggu pertama gitu. Sampai 2 soal minggu ke-7. Nah, esainya ini nggak ada yang mudah. Kalau nggak sedang ya eh, sulit gitu. Tapi menurut saya tidak ada yang sulit selama kalian belajar dengan baik. Konsep-konsepnya yang penting ya kalian tangkap. Nanti soalnya ah, kalian mungkin tidak terbayang, tapi setelah tahu konsepnya ya akan terjawab kalau menurut saya ya. Nah ini di sini nanti ada 6 soal mudah, 6 sorry, soal 5 rasa 5, 5. 5 soal sedang. Ini menurut kita loh ya, itu masalahnya. Sedang, terus 3. Tunggu, saya berapa ya? 4, bukan 5. 3 ya, 3. Nah, 3 soal. Karena namanya soal sulit itu hanya 20%, 20-25%, nggak mungkin lebih dari itu. Karena kita mendesain soal ini supaya rata-rata di 40 sekian gitu, 40-50 gitu. Makanya soal sulitnya tidak banyak. Kalau menurut saya di sini nanti ada 2 sedang gitu kalau menurut saya. 1 sulit. Sedikit kok sulitnya itu. Nah, yang sedikit itu yang kita ini kalau yang sulit ini bisa dikerjakan itu artinya memang kalian pantas dapat A gitu loh. Kalian dapat mudah dan sedang aja sudah dapat A loh. Coba bayangkan kalau ini aja kalian bisa kan? Kan 55 ya. Ini apa nih? Kalau 20 kan? 20 dengan 55 itu sudah 75, sudah A. A, A, A batas bawah gitu. Dengan kalian kuisnya bagus, saya kira kalian bisa dapat A. Dengan hanya mengerjakan mudah dan sedang. Tetapi tidak seperti itu cara cara berpikir kita. Kita kemampuan kita sehingga kita dipastikan dapat A gitu. Ya. Gitu saja cara cara berpikirnya. Oke. Eh, sekarang saya ingin jadi kalian tahu ya komposisi soalnya kira-kira seperti apa. Soal pilihan ganda itu 5 poinnya. Tapi kalau salah, kalian bilang salah -1. Tapi kalau kosong, jadi netral 0.
Tapi nggak usah takut kalau kamu yakin, apalagi di soal mudah dan sedang itu saya yakin kamu bisa mengerjakan dengan baik. Cuman yang sulit itu kalau kamu nebak bisa berkurang, nggak apa-apa. Kalau benar 5, kalau salah -1, sedikit minusnya sebetulnya, ya kan? Kalau esai enggak. Kalau esai menurut saya selalu ada poin, karena kalian nulis apapun pasti dapat poin gitu, ya kan? Misalnya kalian misalnya induksi, basis induksi itu udah poin kalau menurut saya, ya. Kemudian hipotesis itu pasti benar kamu, harusnya ya, karena selalu ada dianggap PK benar. Kalimat itu sudah terbiasa kalian dengar gitu. Jadi saya membayangkan basis dan hipotesis itu kamu udah benar menuliskannya. Nah itu poinnya sudah 3 gitu. Nah kalau di langkah induksi itu yang 7 poinnya, besar memang ya. Oke. Saya kira itu komposisinya. Kemudian sekarang saya akan menerangkan soal kuis dulu ya. Jadi saya stop dulu. Saya akan ke soal kuis. Sebentar. Oke, ini jadi gimana nih? Sebentar ya. Apa yang harus saya lakukan? Sebentar ya. Sebentar. Saya rasanya ke sini, tapi ke sini coba. Apa yang terjadi? Kelihatan nggak? Kuis 1. Kelihatan ya? Terlihat, Bu. Oke. Ini kuis pertama. Dan banyak yang dapat 100 ya. Nah ini. Apakah hal berikut memuat kesalahan? Itu kan pertanyaannya. Iya atau tidak? Misalnya iya, jenis kesalahannya apa gitu. Nah, di sini, kuncinya ada di sini. Dia hanya seorang lulusan S1 dan miskin. Jadi ini apa nih? Ad hominem. Ad hominem, bukan? Dan banyak yang benar. Ad hominem dia. Oke, sekarang, nah ini yang banyak salah di nomor 2. Kalian mengerjakan full ini. Jadi jangan full kalau menurut saya. Di sini ada diketahui proposisi negasi ki dan R benar. Kapan perangkai dan itu benar? Kalau dua-duanya benar, ya? Iya nggak? Iya. Iya, Bu. Ya, tapi banyak yang benar. Tapi saya ada sebagian yang mengerjakannya full, padahal tidak full. Harusnya untuk yang nomor 2 itu jawabannya, sebentar. Oke. Saya buat biru saja. Oke. Ya. Jadi negasi ki, tapi banyak yang benar. Cuman yang salah itu jangan diulangi lagi gitu. Kalau ada kata-kata ini benar, kapan dia benar? Jika dan hanya jika ini benar dan ini benar. Dua-duanya benar, baru benar, bukan? Nah, dari sini kalian bisa simpulkan bahwa ki-nya harus salah. R-nya harus benar gitu. Jadi ada berapa kemungkinan nanti di sini untuk yang ini saja? Dua saja, hanya di P-nya saja yang, ya kan? Jadi nanti kalian mengerjakannya sudah fix ki-nya harus salah gitu. Tapi ada juga yang mengerjakannya full, terus tapi dia kasih apa tuh? Highlight gitu. Highlight maksudnya yang ini dia bilang gitu. Oke, berarti itu saya betulkan. Ya memang betul, harusnya betul. Ini P, kalau nggak benar ya salah. Nah, itu saja kemungkinannya. Nah, Q-nya harus salah gitu. R-nya harus benar. Udah, itu yang harus kalian kerjakan. Nah, Q ini, Q dan negasi R. Hati-hati, Q dan negasi R berarti salah-salah kan? Berarti ini salah. Ini salah. Maka P ini kolom keempat, berarti ini kolom kelimanya adalah 4, maka P. Gitu kan?
Jadi karena di sini hipotesisnya selalu salah, maka apapun P-nya pasti benar. Itu jawabannya. Udah ini jawabannya. Nilai kebenarannya benar. Udah, ada dua kemungkinan. Gubernur yang mengerjakan lengkap gimana? Kalau dia lengkap ya salah. Harusnya begini cara mengerjakannya ya. Tapi ada juga yang lengkap, tapi dia tulis ini ada dua kemungkinan dan ini dia highlight gitu. Oke, kalau itu benar. Karena yang dia highlight itu membuat negasi Q dan R-nya benar gitu. Ya, mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Mengerti ya. Nomor dua, hati-hati. Nomor dua, hati-hati. Nah, untuk nomor tiga, ada berapa kemungkinan itu? Lihat di sini. Coba kalian perhatikan baik-baik. P dan negasi Q dan Q. Ini kan sebetulnya asosiatif kan? Iya nggak? Sama-sama dan, jadi boleh saya lepas sebetulnya ini. Kalau saya lepas, negasi Q dan Q-nya itu kan salah. Salah dan apapun pasti salah. Dan ini pasti kontradiksi gitu. Jadi ada yang menjawab pakai dalil, saya betulkan, periksa dengan tabel kebenaran. Dia kerjakan dulu pakai dalil, kemudian dia pakai tabel kebenaran gitu. Ya betul, dia jadi di otak dia ini harus kontradiksi gitu. Benar di tabel kebenaran ya. Tapi nanti di ujian yang mengerjakan pakai dalil, nggak usah waktumu nanti habis. Kalau diminta pakai tabel, ya pakai tabel aja, nggak usah pakai dalil, oke? Karena nanti mengurangi waktu pengerjaan. Ya, itu salah satu strategi. Jadi yang tidak ditanyakan nggak usah dijawab. Oh, maunya pakai tabel ya udah kerjakan pakai tabel. Maunya pakai dalil ya udah kerjakan dengan dalil. Gitu, ya. Oke. Jadi ini 99% benar menjawab nomor 3 ini. Perlu saya perlihatkan? Nggak usah kan? Ya, dengan tabel mudah bukan? Jadi ini nanti jawabannya yang nomor 3 itu kontradiksi. Kontradiksi. Jadi 99% sudah menjawab benar. Hanya 1, 2, 5 orang gitulah yang rasanya yang masih salah. Bukan dia nggak ngerti, tak lihat, tapi karena dia ceroboh. Nah, itu saja. Jadi dia jawabnya kontingensi gitu rasanya. Ya, oke. Jadi lain kali yang merasa, nah seperti ini, yang nomor 1, kalau kan sebetulnya ada menurut beberapa dosen kan, kalau dia sudah bisa menunjukkan bahwa ini ada kesalahan, betulkan saja. Kemudian ada beberapa dosen nggak bisa, nggak fair katanya. Nggak fairnya tuh bagi mahasiswa yang benar total gitu. Dia bisa menunjukkan kesalahan dan mengidentifikasinya benar. Nah, itu dibanding dengan anak yang bisa mengidentifikasi kesalahan tapi bisa menentukan bahwa ada kesalahan tapi nggak bisa mengidentifikasi ini jenis apa. Akhirnya kesepakatannya ya sudah kasih separuh. Jadi ini nanti poinnya 30, ini 35, ini 35. Sehingga kalau ini salah menentukan jenisnya, separuh. Jadi cuma 15 poinnya. Tapi kalau dia bisa mengidentifikasi jenisnya, baru dia poinnya full 30. Itu akhirnya kesepakatannya begitu ya. Oke. Kalau saya perlihatkan ini, kelihatan nggak masih? Masih? Kelihatan, Bu. Kelihatan, oke. Nah, ini, yang ini kuis satunya lagi. Apakah memuat kesalahan? Iya. Ini ada kata-kata. Kata Pak Lurah. Authority ya, policy ya. Ini ya jawabannya. Ada memuat kesalahan dan jenisnya authority policy. Karena ini
apa ini namanya? Apa itu? Presiden kayak gitu ya, yang memang eh, tokoh masyarakat lah, ya. Nih, jadi kuncinya ada di sini. Oke. Ini juga begitu. Jika dikatakan proposisi Q dan negasi R benar, ini harus Q-nya harus benar, negasi R-nya harus benar. Akibatnya R-nya salah. Ya. Jadi nanti menjawabnya sebetulnya adalah nomor nomor 1 sudah tahu. Sorry. Nomor 2, Q dan negasi R benar jika dan hanya jika negasi Q-nya benar, negasi R-nya benar. Ini artinya R-nya salah. Nah, jadi nanti haruslah P-nya yang boleh apa saja. P-nya bisa benar, bisa salah. Tapi yang jelas Q-nya harus selalu benar, R-nya selalu salah. Cuman ada 2 kemungkinan ini. Ya. Jadi Q dan P, Q dan P. Berarti ini benar, ini salah. Ini 4. Negasi 4 berarti salah, benar. Ini yang ke-5. Nah, kolom terakhir adalah kolom 5, maka R. Maka R. Gitu ya. Jadi salah, maka salah. Jadi benar. Benar, maka salah. Salah. Nah, ini nilai kebenarannya. Ya, oke. Jadi ada 2 kemungkinan. Jadi kalian nanti kalau ada jika diketahui proposisi ini, nah pasti nggak penuh tuh. Karena gara-gara ada dia. Itu caranya ya. Nah, yang nomor 3 itu ada berapa kemungkinan? Nomor 3? 4, ya kan? Nomor 3 nanti ada 4 kemungkinan. Oke. Jadi nanti hanya ada PQ, ya. PQ. Benar-benar, salah-salah, salah benar, salah benar. Berarti di sini P dan negasi Q. P dan negasi Q. Hati-hati. Negasi Q-nya kan berarti salah. Negasi Q-nya benar, benar dan benar. Salah, salah. Itu ya. Sedangkan saya punya juga Q atau negasi P. Q atau negasi P. Q atau negasi P. Benar. Ini Q atau negasi P. Salah. Negasi P-nya kan benar. Jadi benar, benar gitu. Nah, dan ini kolom 3, ini kolom 4, ini kolom 3, dan kolom 4. Berarti salah, 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 salah. Jadi kontradiksi. Ini disebutkan kontradiksi. Ada juga mahasiswa yang sudah benar tapi menyebutkannya salah di sini. Ininya benar tapi ini salah. Saya betulkan. Ya. Oke. Jadi sebetulnya untuk kuis yang berikutnya ini juga, nah ini tidak ada kesalahan nih, ya. Yang nomor 1, tentukan apakah hal berikut memuat kesalahan. Tidak. Gara-gara ini Sinta, Santi, Yanti
Winda adalah mahasiswa IPB yang berasal dari Cianjur. Mereka adalah gadis-gadis yang cantik dan ramah, gitu ya. Jadi beberapa mahasiswa IPB adalah gadis cantik yang berasal dari Cianjur. Jadi nggak ada kesalahan di sini, ya. Sehingga ini tidak memuat kesalahan jawabannya. Nah, ini juga begitu. Jika proposisi ki benar, coba perhatikan di sini. Ki dan negasi ki. Ini kan pasti salah. Apapun ki-nya deh. Salah dan apapun pasti salah. Jadi ini nilainya selalu salah. Cuman karena diminta dengan nilai kebenaran, tentukan nilai kebenaran. Oh, jadi boleh pakai tabel, boleh pakai dalil. Terserah kalian ya. Ini kalau pakai dalil asosiasi. Enggak, asosiasi, enggak. Ini dulu, ini salah. P dan salah, maka salah. Gitu. Jadi, kontradiksi ya. Kalau ini pakai tabel kebenaran, harus pakai tabel. Kalau ini, tentukan nilai kebenaran, kalian boleh pakai tabel, boleh pakai dalil, terserah ya. Oke. Yang menggunakan dalil, nomor, sorry, aja. Oke. Nomor 2, kalau yang menggunakan dalil ya, P dan Q dan negasi Q itu sama dengan P dan O kontradiksi. Ini sudah selesai. Nilai kebenarannya selalu salah ya. Salah. Atau kontradiksi. Nah, gitu. Kalau pakai tabel juga bisa. Terserah kalian nanti ya. Untuk nomor 3, gunakan tabel kebenaran untuk melihat apakah proposisi kompleks tersebut. Nah, ini juga persis seperti yang lainnya. Ini ada berapa kemungkinan? R dengan S ada 4 kemungkinan. Gitu ya. Oke, kemudian yang ini rasanya, tunggu dulu. Nggak tahu, lupa saya ini jawabannya tautologi, entah kontradiksi atau kontradiksi, nggak tahu. Tapi yang jelas tidak kontradiksi rasanya. Ya, mau dikerjakan atau tidak? Halo? Kalian udah ngerti ya kalau yang ini, oke? Yang jadi masalah tuh nanti sebetulnya di kuis 2. Coba. Oke ya, 9A dan 9B mirip. Jadi nih, proposisi Q selalu benar gitu. Tentukan nilai kebenaran dari ini. Jadi nanti ada cuma 2 kemungkinan. P-nya bisa benar, bisa salah, sedang Q-nya selalu benar. Artinya negasi Q-nya selalu salah. Itu ya. Kalau ini hampir semua benar, nomor 3, jadi tidak perlu saya terangkan. Yang akan saya terangkan sebetulnya ada di kuis 2. Kelihatan kuis 2? Kelihatan, Bu. Ya. Nah, ini ingkaran. Masih ingat ya? Konsep ingkaran ya. Nomor 1, sebentar. Kalau di sini nggak ada apapun, tidak ada, harus pakai suku pengkuantifikasinya apa. Sebetulnya ingkarannya ya tinggal memberikan kata tidak. Semalam tidak ada mahasiswa di kelas ini yang tidak tidur untuk menghadapi soal kuis 2 MPR. Sudah betul kalian. Semua ada kata-kata tidak. Yang semula ada menjadi tidak ada. Itu sudah benar jawaban kalian seperti itu. Tapi Bu Retno, biasa saya kasih tahu nanti di ujian biasanya kalau di sini suku pengkuantifikasinya khusus, biasanya nanti di ujian diminta suku pengkuantifikasi umum. Tetapi kalau ini biasanya kalau pilihan ini di pilihan ganda sering muncul ini. Ingkaran dari ini adalah ini gitu.
Jadi ada 5 pilihan nanti, 1, 2, 3, 4. Nah, kalian itu yang harus milih ya. Nah, kalau kalian dibebaskan menentukan semesta, jangan cari semesta yang rumit. Ya udah semestanya ini, mahasiswa di kelas ini, himpunan mahasiswa di kelas ini. Udah selesai. Jadi nanti predikatnya tidak tidur untuk menghadapi soal kuis 2 MPL. Udah, tidak tidur. Jadi ambil positifnya. Jadi gitu ya, nanti begini. Jadi, Bu Retno, kalau seperti ini boleh nggak saya tidak melakukan eh, notasi? Jadi langsung, ya enggak apa kok bisa langsung, tapi yakin kamu betul gitu. Ya, jadi nanti begini. Nomor 1 ya, ini banyak yang salah masalahnya. Jadi kalian cari semestanya tuh yang rumit, padahal nggak usah yang rumit. Nomor 1, aduh, duh, duh, duh. Habis baterai, baterai. Tunggu ya saya. Tunggu saya cas dulu. Oh, nah, nomor 1, semestanya himpunan, himpunan mahasiswa di kelas ini. Nanti kalian lengkap ya, jangan kayak saya ringkas-ringkas ya. Di kelas ini. Udah, jangan mikirnya. Nah, ini tidak tidur. Ya sudah, nanti TX gitu saja toh. X, X itu mahasiswa di kelas ini gitu kan maksudnya. Tidur, di situ kan tidak tidur ya. Untuk menghadapi kuis. Kuis 2 MPL. Kuis 2 MPL. Gitu. Jadi nanti apa? Jadi semalam ini hanya apa nih, bunga-bunga kalimat, jadi nggak usah dipikirkan ya, ada gitu aja. Ada mahasiswa di kelas ini, gitu aja toh. Tidak tidur untuk menghadapi kuis 2 MPL. Ini ingkarannya, ingkarannya, ingkaran dari ini apa? Semua toh. Semua X gitu, tidak TX. Ini harus dinegasikan, gitu kan? Kalau suku pengkuantifikasinya berubah, pasti predikatnya menjadi negasi. Itu yang jelas itu. Ya, berarti nanti ini sama saja dengan semua anggota S TX. Sudah selesai. Jadi nanti verbalnya semua mahasiswa di kelas ini tidur untuk menghadapi kuis 2 supaya fresh gitu maksudnya. Kuis 2 MPK. Itu kan? Udah selesai. Sesederhana itu. Tapi yang saya lihat tuh kalian ambil predikatnya banyak banget. Dapat dari mana ya kan? Di sini enggak ada perangkai gitu loh. Ya kan? Enggak ada perangkai dan, atau, jika maka, jika dan jika. Jadi ini pasti akan menjadi ini. Tidak tidur menghadapi kuis 2 itu pasti satu predikat gitu. Enggak ada perangkainya di sini ya. Kecuali ada tetapi, namun itu, iya itu perangkai dan itu, ya nggak? Gitu cara mendeteksinya. Ya, oke. Ada yang bertanya sampai sini? Bu, Jadi, izin nanya, ya, waktu boleh. Ya, saya kuis kemarin, ya. kayaknya soalnya
bukan ingkaran deh, tapi Kesetaraan pernyataan ya. yang setara. Itu kalau pernyataan yang Ya, setara itu sama ingkaran atau? Kayak enggak, kalau kesetaraan, kesetaraan itu kalau ada setara dengan tidak semua, benar nggak? Terus ini dinegasikan, itu selalu diingat-ingat ya. Sorry, ini tak. Oke, kalau ada yang nanti nanti akan sampai ke sana. Nah, perhatikan, diingat-ingat. Kalau ada apalah di sini terserah, itu setaranya itu dengan tidak semua. Misalnya X anggota S, sorry, anggota S, misalnya predikat misalnya, itu akan setara tidak semua X anggota S. Jadi ada itu setara dengan tidak semua dan predikatnya harus dinegasikan gitu. Nah, Burna kalau kalau tidak ada saya nunggu dulu. Ini semua dulu ya. Semua X anggota S, PX itu akan setara dengan, kalau semua itu setara dengan tidak ada. Dan kalau kesetaraan, pasti predikatnya dinegasikan. Itu pasti. Karena apa? Karena suku pengkuantifikasinya pasti berubah kalau kesetaraan itu. Makanya predikatnya harus dinegasikan. Karena kalau predikatnya sudah negasi, ya negasi dari negasi ya jadi positif. Kalau saya punya ini bagaimana? Tidak ada X anggota S negasi PX. Nah, ini setara dengan apa? Tidak ada itu setara dengan semua tuh. Semua di sini pasti. Semua X anggota S dan pasti ini dinegasikan. Negasi dari mana? Dari yang awal. Negasi PX. Akibatnya akan setara dengan semua X anggota S PX. Gitu. Mengerti nggak? Nah, Burma apa bedanya dengan ingkaran? Coba perhatikan ingkaran. Kalau ingkarannya plus, pasti di sini plus juga. Ada X anggota S, pasti di sini juga semua X. Tuh kan? Kalau ini plus, ini plus. Ya nggak? Cuman ini mesti dinegasikan. Selama ini di suku penggantinya berubah. Burna, boleh nggak saya jawab gini? Negasinya ya, negasinya ini. Tidak semua X anggota S tidak TX. Benar. Cukup memberikan kata tidak di depan ini. Sudah benar kamu. Kalau di sini hanya memberikan kata tidak, berarti di sini tetap. Karena suku pengkuantifikasinya sama gitu loh. Jadi nanti berarti saya bisa jawab tidak ada mahasiswa di kelas ini yang tidak tidur untuk menghadapi kuesioner MPL. Benar. Berarti dari sini hanya memberikan kata tidak. Tidak ada. Sudah. Ininya sama semuanya. Karena selama suku pengkuantifikasinya sama, ya semua di belakangnya ini sama. Cuman itu jarang menjadi pilihan di ujian nanti. Biasanya kalau ini suku pengkuantifikasi khusus, di sini akan dipakai yang umum. Dan yang harus diingat, ini kalau ini plus, ini pasti plus. Kalau ini min juga. Tapi predikatnya harus dinegasikan, itu saja. Sudah kelihatan nggak apanya itu? Apa tuh polanya? Ngerti semuanya? Halo? Ada yang mau ke sini? Enggak ya? Oke. Sip. Nah, nanti akan saya jawab nomor 2. Sekarang nomor 3 dulu. Perhatikan nomor 3. Kalau ada soal esai seperti ini, periksa sah atau tidak argumen berikut. Jadi ini argumen tapi mengandung suku pengkuantifikasi, bukan? Nah, nanti tulis dulu pemisalannya. Saya kecilkan dikit deh. Nah, jadi kelihatan nih.
Nomor tiga. Nomor tiga ya. Langkah pertama. Tulis dulu notasinya. Bilangan bulat saya beri B. Himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Tulis. Ada lagi bulat genap. G. Himpunan bilangan genap. Tulis. Sorry. Nah, terus ada lagi nggak? Semua bilangan asli itu ada asli. A. Himpunan bilangan asli. Gitu. Nah, baru kan kalian punya premisnya kan. Nah, ini ada premis beberapa. Ini ada premis semua. Kerjakan dulu yang semua. Yang ada kata-kata semua. Yang suku pengkuantifikasi umum. Oke, jadi sebetulnya ini premis satunya. Premis satu, beberapa bilangan bulat adalah bilangan genap. Adalah, nanti kalian jangan seperti saya ya. Genap. Sorry. Premis 2, semua bilangan asli adalah bilangan bulat. Kesimpulan, beberapa bilangan asli adalah genap. Adalah bilangan genap. Gitu ya. Tapi nanti kerjakan dulu premis yang mengandung suku pengkuantifikasi umum. Oke? Kita sepakat ya. Berarti ada semua bilangan asli itu ini asli, ini bulat. Ini sesuai dengan pemisalan kita. Semua bilangan asli adalah bilangan bulat. Berarti begini. Benar semuanya? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Nanti kalau kalian turunnya saya nggak ngerti, nggak langsung ngomong. Oke ya. Baru yang ini suku pengkuantifikasi khusus. Beberapa bilangan bulat adalah bilangan genap. Sebentar. Genap. Aduh. Nah, beberapa bilangan bulat adalah genap. Artinya beberapa bilangan bulat adalah genap. Di sini. Beberapa ada apa sih? Tulisannya salah saja. Saya tunggu dulu. Nih, beberapa bilangan bulat adalah bilangan genap. Oke. Beberapa bilangan bulat adalah genap ya. Bulat genap. Artinya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Maka ambillah yang sini. Tuh. Ya. Beberapa bilangan bulat adalah genap. Jadi bisa di sini, bisa sini, sini. Maka ambillah yang di apa ini namanya? Di batas. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sah atau tidak? Beberapa bilangan asli adalah genap. Kalau saya bilang beberapa bilangan asli adalah genap, posisinya kan ada di sini kan? Tapi ini di sini tidak sesuai, berarti ini tidak sah gitu. Dan perlu diketahui bahwa begitu ada di mana nih namanya? Di perbatasan, pasti tidak sah. Gitu ya. Oke, Ibu mau nanya deh. diingat-ingat itu. Iya, boleh.
Em, kadang tuh saya masih bingung gimana nentuin ini tuh ada di batas atau enggak. Soalnya kadang saya ngerjain tuh saya bisa tahu misal naruhnya ada di bagian yang irisan, tapi teman-teman tuh naruhnya di batas gitu. Jadi saya Ini masih bingung. caranya. Berarti kan ini apa premisnya? Beberapa bilangan bulat adalah genap. Benar kan? Di mana posisinya? Kan ada di dua kemungkinan ini kan? Iya nggak? Halo? Di yang bagian tengah sama yang kanan bawah. Ya ini kan yang saya titikkan ini. Benar Oh, nggak? iya. Iya nggak? Beberapa Di bilangan bulat genap. Benar nggak ini? iya, Bu. Ya. Nah, kalau seperti itu, maka taruhlah di perbatasan. Karena ada dua kemungkinan ini. Itu caranya. Oh, berarti kalau Hmm. misal ada kemungkinan gitu ada di batas gitu ya, Bu? Ha-ha. Nah, begitu ada di batas, itu pasti tidak sah. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, nanti kita lihat ya beberapa lagi, oke? Supaya ini kan nggak, ini hanya satu contoh, Bruno. Coba contoh yang lain gitu ya, oke ya? Jadi nanti kamu semakin yakin, oh ini toh yang namanya. Oh, jadi saya semakin mengerti gitu ya, oke? Nah, sekarang yang nomor 2, ini hampir semua mahasiswa benar loh, ya? Oke, coba punya P maka Q maka R gitu rasanya. Nomor dua, kalian punya premis satunya itu satu, dua, T gitu ya. Di sini premis satu, P maka Q. Yang ketiga, Q maka R rasanya. Yang ketiga, itu kalian punya Q maka R, kesimpulannya R. Gitu ya. Q maka R, kesimpulannya R. Sorry, kesimpulannya nggak usah dipikir dulu. Jadi ini premis 1, ini premis 2, ini premis 3. Nah, ini saya pakai modus ponen 1 dan 2. Premis 1 dan 2. Jadi menjadi benar. Nah, yang kelima, modus ponen 3 dan 4. Kesimpulannya R. Jadi sah. Jadi argumen sah. Ini kan kesimpulannya R kan. Bu Retno, kalau saya nggak mau pakai aturan inferensia, boleh. Pakai apa kalian mengerjakannya? Pakai TKP. P maka Q maka R, kesimpulannya R. Ini kan salah dulu kan. Kalau ini supaya ini benar, maka ini apa? Salah. Berarti ini salah, ini harus salah supaya benar gitu kan. Kan kita inginnya ini benar salah gitu maunya. Ternyata ini salah. Jadi salah dan benar maka salah. Ini akan salah maka salah, di sini benar. Jadi argumen salah. Boleh. Karena tidak bisa dibuat 1, 1, 1, 0 gitu masalahnya ya. Makanya jadi tidak sah. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Eh, nih, coba ya. Ini ada makhluk hidup yang bukan burung, tetapi itu ada kata-kata tetapi. Berarti ada apanya? Eh, Rangkai. Perangkai. Kalau ada perangkai, predikatnya ada 2 gitu loh. Cara membayangkannya. Jadi Purna yang menjadi semesta apa? Ini semestanya makhluk hidup. Ya, nomor 1. Begitu cara mendeteksi. Salah.
Oke, nomor 1. Nanti hati-hati di ujian ya. Semesta, himpunan, makhluk hidup. Himpunan, makhluk hidup. Hidup. Nah, berarti bukan burung, tapi kita ambil yang positif. X burung. Makhluk hidup yang berupa burung. Gitu toh. Ini ada tetapi ini menderita flu burung. X misalnya. X menderita flu burung. Menderita flu burung. Jadi flu saya. Gara-gara ini. Oh enggak. Jadi nanti kalian punya apa? Ada ada makhluk hidup, bukan burung, ya kan? Tetapi menderita flu burung. Gitu toh. Ya enggak? Nah, di sini perhatikan. Ingkaran tanpa suku pengkuantifikasi khusus. Ini kan khusus. Jadi dia nggak mau pakai khusus lagi. Jadi ingkarannya maunya pakai suku pengkuantifikasi umum dan itu yang sering keluar di ujian. Jadi kalau kalau soalnya khusus, nanti mintanya ingkarannya tuh yang suku pengkuantifikasi umum gitu. Itu yang sering muncul di ujian. Karena kalau khusus dengan khusus lagi ya tinggal ngasih kata tidak selesai masalahnya. Yang kalimat selanjutnya sama persis. Oke? Nah, jadi ingkarannya masih ingat? Ingkarannya coba ingkaran. Kalau ingkaran, kalau ini positif juga. Semua X anggota S. Nah, tapi ini harus negasi. Negasi dari predikat asli yang awal. X. Gitu. Atau masukkanlah negasinya. Kalau ini kan nanti ngomongnya bingung. Ini semua X anggota S masukkan ke sini. BX atau negasi FX. Jadi ngomongnya apa? Semua makhluk hidup burung atau semua burung sebetulnya atau tidak menderita flu burung. Boleh jadi kalian buat begini juga nggak apa-apa. Kalau kalian merasa oh, aneh ya kalimatnya, tidak BX, maka tidak FX. Benar kan? Ini. Semua makhluk hidup yang bukan burung, maka pastilah tidak menderita flu burung. Gitu. Kalau ingin lebih, jadi apa nih kalimatnya? Verbalnya apa? Verbalnya adalah semua makhluk hidup. Purno boleh nggak saya dari sini langsung verbalnya? Boleh. Semua makhluk hidup burung atau tidak terkena flu burung. Boleh. Tapi aneh ya kalimatnya kan? Dibanding kalau yang bawahnya. Semua makhluk hidup. Semua makhluk yang bukan burung gitu. Yang bukan burung. Maka tidak menderita flu burung. Dan nanti pilihannya adalah yang seperti ini.
pilihan di kan ya, ini tebakan saya nggak mungkin ada di esai, tapi ada di pilihan ganda. Dan nanti ada 5 pilihan. Nah, ini dipilih. Kayaknya kalau ke sini itu agak jarang karena coba bayangkan kalimatnya. Semua makhluk hidup burung atau tidak menderita burung gitu aneh ya. Jadi biasanya akan ke sini. Hati-hati nanti ya. Jadi kok nggak ada yang atau perangkainya, adanya kok maka. Berarti ini mesti diubah ke maka. Gitu ya. Oke, semuanya. Ada pertanyaan sampai sini. Hati-hati dari sini. Kalau ini ada, Izin ini bertanya, Bu. ya, boleh. Apa yang mau ditanyakan? Jadi untuk semesta itu kan kalau dalam PPT-nya boleh dipertentangkan ya, Bu? Ini semesta. Kalau Iya, Bu, betul. kalau soalnya pilihan ganda, ini semestanya dibebaskan. Maka ambillah semesta yang ada di sini saja. Jangan nyari semua makhluk gitu. Semua makhluk kan bisa makhluk hidup, makhluk tak hidup gitu. Kan lebih sulit nanti ada makhluk hidup lagi. Berarti kalian harus punya predikat di sini. Gitu loh maksud saya. Ya udah ambil aja di sini gitu, jeger gitu. Bu Retno ini tetapi ini karena dia ada perangkai pasti ada predikat 1, predikat 2 gitu. Itu cara mendeteksinya, ya. Maaf, Bu. Maksud saya ini, Bu, semestanya dipersempit itu jadi lebih spesifik, Bu. Oh, lebih spesifik apa contohnya? Nah, misalnya kayak predikat itu menjadi bagian dari semesta itu boleh nggak, Bu? Yang mana? Contohnya yang mana? Yang bagian dari semesta. Misalnya makhluk hidup yang bukan burung gitu, Bu. Oh, kamu sampai sini jadi semesta. Iya, Ya, betul, gitu. Bu. Lantas tetapinya gimana? Nah, iya, Bu, berarti jadi cuman QX, Bu. Kayak apa? Iya, tetapinya jadi nggak ada fungsinya, nggak? Iya nggak? Akibat. Betul, Bu. Iya, jadi gini, buatlah, karena begitu di sini ada perangkai, pasti ini akan ada yang menjadi predikat, ini ada yang menjadi predikat gitu. Oh, kalau gitu yang menjadi semesta ini, gitu loh. Ya, oke. Kalau enggak, nanti tetapinya harus gimana cara menjawabnya gitu. Ya, kan? Nggak kelihatan gitu. Atau gimana nanti sampai sini, saya. Coba ya. Himpunan makhluk hidup yang bukan burung gitu ya. Kamu pakai ya. Berarti kamu hanya punya menderita flu burung. Terus tetapinya itu jadi bermasalah nanti terus di sininya. Ada X anggota S menderita flu burung gitu. Kamu bilang. Jadi langsung FX gitu. Iya, Bu. Ya. Oh, oke. Nggak masalah. Saya kira nanti di sini akan menjadi apa? Semua makhluk hidup bukan flu burung tidak menderita flu burung gitu ya. Iya. Betul, Bu. Ya, ya sudah. Bisa. Kalau menurut saya, oke bisa. Semua makhluk hidup yang bukan flu burung tidak menderita flu burung. Oke, saya kira benar. Iya benar-benar bisa jadi. Bisa jadi kamu ambil sampai sini. Jadi ini seolah-olah kamu abaikan tetapinya. Jadi kamu hanya mempunyai 1 predikat. Iya, boleh. Oke, sudah? Iya, Ibu, oke. Ya. jadi tanpa suku pengkuantifikasi khusus tuh maksudnya diubah dalam bentuk verbal gitu, Bu, ya? Bukan, kalau tanpa suku pengganti khusus artinya jangan ada khusus lagi. Jadi pakailah umum gitu maksud. Ngerti? Enggak. Ya. Jadi yang semula ini ingkarannya ini. Kan ingkarannya kan tidak hanya semua X anggota S, tapi bisa tidak ada gitu kan? Boleh kan? Oh iya, iya. Ya, itu maksudnya. Ya, oke. Oke, Bu, makasih.
Jadi nanti pilihannya selalu verbal loh. Pilihannya itu verbal ini yang akan keluar. Jadi A-nya ini, B-nya apa gitu. Jadi nggak ada di sini notasi-notasi ini nggak ada di ujian nanti. Tapi kalau kalian bisa langsung ke sini, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, dengan kecepatan tinggi kamu harus mengerjakan ini sehingga kamu verbalkan menjadi apa ini gitu. Oke? Ya, semuanya aman? Oke ya. Kita ke nomor 3 dulu ya. Sebentar. Nah, ini nomor 3. Salah. Sorry. Aduh. Ini terlalu kecil nggak? Halo? Aman, Bu, aman. Aman. Ya, sip. Oke, nomor 3 dulu ya. Supaya kalian semakin mengerti. Oke, nomor 3. Kalau ini esai, kamu tulis dulu. Di sini ada pecinta alam. Nah, T. Himpunan pecinta alam. Himpunan pecinta alam. I. Himpunan yang menyukai keindahan. Keindahan. Hati-hati nanti dalam setiap premis itu pasti ada 2 himpunan. Ini pecinta alam menyukai keindahan. Oh, berarti ini nanti himpunannya sendiri, ini himpunannya sendiri. Oke? Sini ada mahasiswa. Ini juga ada dua himpunan. Mahasiswa dan tidak menyukai keindahan. Tidak apa-apa. Kan menyukai keindahannya sudah dimisalkan. Jadi ini tinggal memisalkan M. Himpunan mahasiswa. Nah, gitu. Hati-hati nanti yang dikerjakan adalah suku pengkuantifikasi umum dulu. Oke. Jadi kamu punya premis satunya itu sebetulnya adalah semua pecinta alam biar cepat menyukai keindahan. Keindahan. Premis 2 berarti kamu punya ada mahasiswa yang tidak menyukai keindahan. Kesimpulannya, ada mahasiswa bukan pencinta alam. Ada mahasiswa bukan pecinta alam. Oke, kita lihat ya. Nih, yang dikerjakan harus yang suku pengkuantifikasi umum dulu. Semua pecinta alam, oh berarti ini saya punya T dan I. T, ini I. Semua pecinta alam menyukai keindahan, berarti ini kosong. Oke, kosong. Oke. Kemudian ada mahasiswa yang tidak menyukai, hati-hati, tidak menyukai keindahan. Kalau tidak, ini mahasiswa ya. Kan posisinya hanya di sini kan? Benar nggak? Halo? Benar, Bu. Ada mahasiswa tidak menyukai keindahan ya. Oke. Betul, Bu. Nah, sepakat ya. Nah, ini ada mahasiswa yang bukan pencinta alam.
ada mahasiswa yang bukan, ini boleh nggak dikatakan bukan pencinta alam? Mahasiswa yang bukan pencinta alam. Halo? So, Di sini posisinya. Bisa? Boleh. bisa. Ada, boleh toh? Berarti ini sah. Boleh, Bu. Jadi Oh. ada mahasiswa yang bukan pencinta alam. Ya kan? Iya, Bu. Ya, sah dia. Gitu ceritanya. Oke, sudah aman? Ada yang mau bertanya enggak? Oke, kalau nggak ada kita ke nomor Ibu 2. mau tanya. Iya, boleh. Berarti itu menentukan dia sah atau tidaknya itu dari kesimpulannya itu sama dengan yang kita Iya. action terakhir gitu ya, Oke. Heeh. Kamu luar biasa, benar. Jadi ini sesuai nggak dengan kesimpulan di sini? Ada mahasiswa yang bukan pencinta alam. Ini mahasiswa yang bukan pencinta alam kan di sini? Iya, oh berarti sah gitu. Sebetulnya saya tidak melibatkan kesimpulan kan tadi untuk dapat X ini ya, silang ini, ya toh? Saya hanya melibatkan premis 1 dan premis 2. Nah, ternyata hasil akhirnya sama dengan kesimpulan. Berarti argumen sah gitu. Oke? Ibu, Ya. Ada Ibu, lagi? Udah ya? Ibu mau nanya. Oh, boleh, silahkan. Kalau premis 2 ada mahasiswa yang menyukai keindahan, X-nya ada di yang mana? Ada mahasiswa yang menyukai keindahan. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kan? Yang Iya, menyukai bisa. keindahan. Berarti nanti di tengah. Batas. Berarti tidak sah. Begitu ada di batas sudah nggak sah gitu. Selesai deh aturan. Oke, oke. Ya, oke. Aman. Sudah. Sekarang kita lihat nomor 2. Saya punya R, punya P atau Q, gitu toh. Punya P maka negasi Q. P maka negasi R, sorry, sengaja. Dan kesimpulannya Q. Oke, dah. Sah atau tidak gitu ya. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2. Aduh. Nomor 2. Semangat. Saya punya premis satunya adalah R, P, atau Q. Saya punya P, maka negasi R, dan saya punya kesimpulannya Q. Yang jelas ini salah. Pakai TKP ya. Berarti ini salah. Supaya ini benar, maka ini harus benar. Kalau ini benar, maka ini benar. Kalau ini benar, supaya ini benar, maka ini harus benar. Kalau negasi R-nya benar, maka R-nya salah. Oke, berarti salah dan benar, maka salah. Berarti salah, maka benar. Jadi argumen sah. Gitu ya. Purna boleh nggak pakai aturan inferensia? Boleh. Boleh. Jadi nanti saya punya 1, 2, 3. Ini R, ini P atau Q, ini P, maka negasi R. Jadi ini premis 2, premis 3. Yang keempat, saya punya modus tolen. Modus tolen 1 dan 3. Apa hasilnya? Negasi. Negasi P. Berarti yang kelima, silogisma disjungsi. Ya benar nggak? Silogisma
disjungsi 2 dan 4. P atau Q, ternyata tidak P, maka hasilnya Q. Sama deh dengan ini. Jadi argumen sah, gitu ya. Gitu, oke? Jadi siap-siap nanti kalau diminta pakai TKP dan kalau pakai aturan inferensial, gitu ya. Oke, ada pertanyaan Kak sini? Enggak? Kita ke ini, sini. Nah, ini kalian kan setara ya. Ini kan yang kalian kuis dapatnya yang ini toh. Oke, lihat. Nih, nomor 1. Pernyataan yang setara dengan ini. Tidak semua, nanti setara dengan apa? Masih ingat? Ada. Benar? Oke. Ini juga begitu. Apa ya semestanya? Ya sudah, bilangan bulat. Ya kan? Jadi nanti nomor 1. Tapi Purna kalau nggak diminta notasi, ya nggak usah, juga nggak apa-apa. Asal yakin benar kalian ceroboh itu yang bahaya. Artinya sebetulnya kamu tuh mengerti, tapi gara-gara ceroboh jadi salah. Itu saja yang saya khawatir. Ya. Jadi semestanya itu himpunan, bilangan bulat, bilangan bulat. Tidak habis bagi 2. Jadi yang dimisalkan X habis dibagi 2. Dibagi 2. Jadi kalian punya tidak semua bilangan bulat set tidak habis ya kan? Tidak habis dibagi 2. Ini akan setara dengan apa? Tidak ada bilangan bulat. Hati-hati kalau kesetaraan pasti ini negasinya. Nggak usah berpikir panjang. Nah, jadi sama aja dengan ada bilangan bulat yang habis dibagi 2. Gitu. Jadi nanti verbalnya ada bilangan bulat yang habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Gitu? Oke, aman? Ada yang mau bertanya? Kalau kesetaraan tuh pasti ininya negasinya ada. Tapi Bruno nggak ada. Karena apa? Suku penggantinya begitu berubah, pasti predikatnya dinegasikan. Itu pasti. Jangan pakai perasaan ya, tapi pakai aturan gitu. Izin tanya Bu, Ya, kalau untuk jenis soal yang seperti ini langsung dijawab verbalnya aja boleh nggak Bu? boleh banget selama ini tidak semua berarti ada, gitu kan? Oh ini tidak, berarti dinegasikan. Jadi Iya. habis justru. Ya benar. Ini Baik, kok terima kasih. kalimatnya pendek begini. Kalau yang panjang itu yang jadi masalah kadang-kadang ya. Kalau pendek ini kan nanti ada soal mudah. Nah kalau pendek begini kamu langsung bisa ke verbal. Oke? Halo? Oke Baik ya. Ibu, terima kasih. Nah, sama. Sekarang saya mau ke nomor 3 dulu ya. Oke, nomor 3 dulu. Nah, ini dia. Karena yang jadi masalah tuh yang nomor 1 dan nomor 3. Walaupun banyak yang benar, tapi ada yang salah. Itu yang saya, supaya nanti di ujian tidak salah lagi. Nah, ini hati-hati loh. Ini ada beberapa. Ini ada semua. Nanti yang dikerjakan yang semua dulu. Oke? Nah, ini dan selalu ada 2 himpunan.
Oh, ini ada himpunan mahasiswa dan himpunan orator. Gitu ya. Berarti nanti misalkan M gitu dulu. M. Himpunan mahasiswa. Gitu. Kalau ini esai begini nulisnya ya. Orator. Himpunan orator yang bagus. Orator yang bagus. Ini juga orator yang bagus haruslah pandai berbicara. Oh, ada P. Himpunan pandai berbicara. Gitu ya. Oke, kalian punya premis 1. Kalian punya premis 2. Kalian punya kesimpulan. Gitu. Kenapa tak tulis lagi? Nanti saya mau turun ke bawah soalnya ya. Nih, beberapa mahasiswa bukanlah orator yang bagus. Orator yang bagus. Premis 2, semua orator yang bagus. Orator yang bagus haruslah pandai. Kenapa harus ada? Haruslah, harus pandai bicara. Pandai. Itu ya. Kesimpulannya, beberapa mahasiswa pandai berbicara. Pandai. Nah, oke, sekarang kita. Jadi nanti hanya premis 1 dan premis 2 saja ya yang kita kerjakan. Nanti sesuai nggak dengan kesimpulan hasil akhirnya. Gitu ya. Oke. Yang dikerjakan dulu adalah yang ada kata-kata suku pengkuantifikasi umum. Jadi premis 2 dulu. Jangan lupa. Ini orator. Ini pandai bicara. Semua orator yang bagus harus pandai bicara. Ya, semua orator yang bagus pandai bicara. Berarti ini kosong, oke? Nah, yang kedua, beberapa mahasiswa bukan orator yang bagus. Berarti ini ada mahasiswa. Nah, ini mahasiswa. Beberapa mahasiswa bukan orator yang bagus. Jadi bisa di mana? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, oke? Jadi saya ambil di perbatasan. Nah, udah tidak sah. Nah, itu ada di perbatasan. Nah, sah. Beberapa mahasiswa pandai bicara. Harusnya posisinya di sini kalau pandai bicara, ya kan? Nah, gitu. Tapi menurut premis di sini posisinya berarti tidak sesuai, berarti salah, tidak sah. Mengerti semuanya? Ada yang bertanya? Ibu, kalau diagramnya benar tapi pengambilan kesimpulannya salah, salah ya, Bu? Iya, no. Bukannya yang penting sah atau tidak sahnya. Aku salah berarti kemarin. Tidak apa-apa, nanti ujian benar, oke? Nah, berarti nomor 2 sekarang ya. Nomor 2 itu di situ ada P, negasi P atau Q, negasi Q, dan R. Kesimpulannya R. Oke, kita lihat ya. Jadi saya punya premis apa saja.
Nomor 3 saya kerjakan. Nomor 3. Nah, berarti saya punya P, negasi P atau Q, negasi Q, dan R, kesimpulannya R. Gitu ya. Ini salah dulu. Kalau ini salah, dan apapun, pasti ini salah kan? Misalnya Purna, kalau ini benar, ya nggak apa-apa, ini benar. Oke, benar. Berarti ini salah, ini benar. Itu supaya ini benar. Kalau negasi P benar, maka P-nya salah tuh. Jadi, dan benar, dan salah, maka salah. Dari salah, maka salah. Nah, jadi argumen salah. Ya, nah, ya, oke, semuanya. Kan ada mahasiswa yang bertanya, Bu Retno, kalau saya pakai aturan inferensi ya, misalnya ini. Ada yang bertanya ya, Kak, kelas ini atau kelas satu lagi, lupa saya. Ini kan P Bu Retno ya, P. Terus negasi P atau Q kan boleh tak tulis P maka Q gitu kan. Terus ini negasi Q. Sebetulnya kalau ini perangkainya dan, kan boleh dipecah kan? Berarti keempat R gitu. Ya kan? Sebetulnya ini premis 1, premis 2, premis 31, premis 32 gitu kan. Yang kelima berarti saya menggunakan apa? Modus ponen 1 dan 2, berarti saya punya Q. Nah, sekarang bagaimana saya menyimpulkan? Ini kan harusnya sampai ke R. Sebetulnya di sini sudah ada R loh. Kita tuh tanpa mengerjakan apa-apa itu sudah sah ini sebetulnya. Tapi Purna, boleh nggak saya tulis begini? Negasi Q dan R, maka Q. Nah, saya kerjakan Purna sama dengan negasi Q dan R atau Q sama dengan Q apa nih? Atau negasi R, gitu ya? Benar? Sah nggak ini nanti akhirnya? Atau negasi R atau Q ya? Benar saya? Tunggu, negasi alah. Q dan negasi Q. Tunggu. Enggak. Kesimpulannya apa? Terakhir. Tunggu. Oh, R. Sorry ya. Ini bukan Q. Salah saya. Boleh saya hapus dulu ya. Maafkan aku, oke. Kalian masih punya apa saja nih? Ini sebetulnya tunggu ya. Jangan. Iya, ini ada yang bertanya gini. Ini kan satu premis tersendiri ya, negasi Q dan R. Kemudian ini premis berikutnya dan Q. Terus masih punya kesimpulannya R. Ini yang harus dibuktikan tautologi kan? Oke? Nah, itu yang ditanyakan sama mahasiswa. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya tahu ini sah, tapi menurut aturan inferensia tidak cukup. Aturan inferensia ya boleh. Nanti yang terakhir ini buktikan dia tautologi. Berarti negasi gitu saya bilang. Negasi Q dan R dan Q atau R gitu. Nanti masuklah dia Q atau negasi R terus atau negasi Q gitu toh. Terus atau R gitu toh. Karena ini atau jadi ini boleh lepas gitu.
Jadi saya punya Q atau negasi Q atau negasi R atau R. Nah, ini sendiri I atau I sama dengan I. Jadi tautologi artinya argumen jadi argumen sah. Jadi begini, kalau diminta pakai aturan inferensia. Ini bisa dikerjakan dengan aturan inferensia, kesimpulannya Q. Sedangkan ini negasi Q dan R dan Q, ya kan? Baru maka kesimpulan R. Ini yang harus dibuktikan dia tautologi. Karena dengan aturan inferensia udah nggak bisa, nggak cukup, ya? Mengerti maksud saya? Halo? Ya, Bu, Kan mengerti. ya. Tapi kalau nggak diminta pakai aturan inferensia, sikat aja pakai TKP, ya. Gitu ya. Oke. Sekarang saya ke ini. Biar kalian semakin. Nih. Tidak ada bilangan genap yang tidak habis dibagi 2. Ini langsung verbal boleh? Setara dengan apa coba? Tidak ada, setara dengan semua Semua. bilangan genap habis dibagi 2. Bagi 2. Ya, setaranya itu. Karena predikatnya harus dinegasikan. Yang semula tidak menjadi iya justru. Ya. Jadi ini yang setara adalah C-nya yang susah. Semua bilangan karena tidak ada itu setara dengan semua. Semua bilangan genap habis dibagi 2. Habis dibagi 2. Tuh, ya, oke. Nah, sekarang saya nomor 3 dulu. Karena itu lebih. Nah, oke, nomor 3 lihat. Sorry Pak. Kenapa? Ya, ini Pak. 3. Nih. Ini ada beberapa. Ini ada semua. Maka nanti yang dikerjakan semua dulu, oke? Dan ini pasti ada dua himpunan. Himpunan mahasiswa dan himpunan mengerjakan tugas kelompok secara baik. Jadi nanti M, himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Mahasiswa. T. Jadi nggak ada X-nya ya, karena ini himpunan ya. Jadi dibedakan dengan predikat. Hati-hati sekali. Ini himpunan mengerjakan tugas kelompok gitu. Mengerjakan tugas kelompok secara baik. Kemudian di sini ada mengerjakan tugas kelompok secara baik akan paham materi himpunan paham materi kuliah. Paham materi kuliah. Materi kuliah. Oke, guys. Nggak perlu saya tulis premisnya karena masih cukup. Nah, ini ya. Semua yang mengerjakan tugas kelompok secara baik. Semua ini tugas. Kemudian akan paham materi P. Jadi semua yang mengerjakan tugas. Sorry, jadi nggak betul. Itu oke semuanya. Beberapa mahasiswa tidak mengerjakan. Mahasiswa. Ini mahasiswa. Nih. Beberapa mahasiswa tidak mengerjakan tugas kelompok secara baik. Tidak.
Beberapa mahasiswa tidak mengerjakan tugas kelompok. Berarti di sini ya. Ini ya. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Benar? Berarti saya ambil di perbatasan. Nah, begitu perbatasan tidak sah. Karena beberapa mahasiswa paham materi, beberapa mahasiswa paham materi itu posisinya harusnya di sini. Tapi di sini premisnya mengatakan di sini, jadi tidak sah. Itu ya. Oke semuanya? Mengerti? Mengerti, Bu. Ya. Oke. Berarti ini nanti juga pakai apa? Ini jam berapa? Oh, sebentar lagi selesai. Ini. Ini aman ya? Oke. Atau mau diterangkan nomor 2? Aman, Bu. Aman, aman. Oke, aman. Aman dan sejahtera. Nah, sekarang C-nya ini yang susah. Tuh, tuh, tuh. Kira-kira kayak gini nih nanti ujiannya. Nih, kuliah pertama, contohnya gini, nanti soalnya. Jika A melakukan tindakan pencurian, ini ada kata-kata jika maka. Pasti kalau nggak menegaskan konsekuensi ya, satunya lagi apa? Menegasikan gitu kan ya, satunya jika maka ini. Jadi pasti ini pilihannya ini, menegaskan konsekuensi. Karena ini jika P maka Q dibalik, jika Q maka P itu yang salah ya. Karena eh, eh, apa itu? P maka Q tidak sama dengan Q maka P, tidak sama dengan itu apa tuh? Konversnya ya. Ini. Jadi jawabannya di ya, oke. Nah, ini kuliah kedua kan topiknya proposisi, perangkai dasar, proposisi kompleks, kesetaraan. Manakah? Nah, ini kalau proposisi pasti permintaannya mana yang salah dan benar. Gitu. Manakah proposisi berikut yang salah? Ini contoh soal mudah. Manakah proposisi yang salah? Ya. Ini karena jika maka yang salah kan hanya kalau jikanya benar, makanya salah kan gitu. 2 tambah 2 kan benar. 8 habis bagi 3 kan salah. Benar maka salah, berarti ini yang salah. Di jawabannya. Gitu. Nah, ini juga proposisi kompleks. Ini minggu kedua itu tuh masuk soal-soal mudah. Minggu pertama juga soal mudah. Padahal soal mudah ada 6 kan. Jadi kira di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Minggu keempat tuh induksi, jadi nggak ada yang mudah. Ya, oke. Nih, proposisi kompleks berikut adalah benar kecuali berarti kita nyari yang salah. Coba bayangkan nih, lihat. Mesti kalian harus periksa satu-satu, itu bahayanya ini. Ini lama, ini agak lama kalau menurut saya ya. Tapi Purno kok cepat ya? Enggak juga. Ini sebetulnya saya enggak cepat loh ini. Saya mulai dari sini gitu. Q-nya benar. Oh, ini benar. Benar. P-nya salah. Kalau P-nya salah ini kan menjadi apa nih? Benar ya. Ini jadi ini. Ini. Benar dan benar. Atau apapun pasti benar. Benar maka benar pasti benar. Nomor 1 benar. Dah. Ini nomor 2 gitu. P-nya benar, R-nya salah. P-nya benar, R-nya salah. Salah atau salah, salah. Itu kan. Q-nya apapun pasti ini salah. R-nya salah, salah setara salah, benar. Dah benar. C-nya baru saya dapatkan bahwa dia salah. Lihat. R-nya salah, Q-nya salah. Q-nya salah ya. Di sini R-nya salah, berarti negasi R-nya apa? Benar. Benar atau apapun, itu pasti benar. Benar maka salah. Salah. Begitu saya ketemu ini salah, udah yang lain nggak tak lihat lagi. Kalau diminta semuanya benar kecuali yang mana. Proposisi berikut adalah benar kecuali ini. C. Gitu ya caranya nanti ya.
Begitu sudah ketemu salah ya sudah selesai. Oke, ini dalil kesetaraan. Nih, diberikan semua bilangan dalam himpunan ini yang tidak habis dibagi 3 dan tidak habis dibagi 4, maka ini yang saya maksud tadi. Ini kan panjang nih ya. Apanya ini yang panjang? Kalimatnya panjang gitu. Itu masalahnya ya. Karena panjang ya terpaksa mesti kita buat begini toh. Kalau enggak gimana ceritanya? Berdasarkan prosedur, manakah di antara pernyataan berikut yang salah? Coba. Yang salah ditanya. Kalau di sini semua, di sini kesetaraannya kan nggak mungkin semua. Ini kalau semua kesetaraannya ya tidak ada. Negasinya ya ada, gitu kan? Atau negasinya tidak semua, benar itu. Proposisi tersebut bernilai benar. Gimana kalian menentukan bahwa ini benar atau salah? Ditulis saja di sini. Ada S, ini kan, ini dia setara ini. Jadi jangan melihat semuanya. Kalau semuanya kamu harus melihat 15-15-nya kan. Lihat aja kesetaraannya. Ada nggak yang seperti ini? Kalau ada, misalnya adanya itu benar, maka tidak adanya menjadi salah. Tapi sudah ketemu kesetaraannya ini salah ini. Ya kan? Kesetaraannya coba lihat. Kesetaraan semua, masa di sini semua juga gitu. Ya kan? Di sini diganti atau, ini atau. Enggak betul itu. Ya? Jadi ini nama menurut B. Jadi kesetaraan semua itu enggak mungkin semua juga. Ya? Oke? Ada yang bertanya sampai sini? Oke ya, aman ya. Jadi mesti hati-hati itu di sini. Oke. Sekarang argumen coba. Ini kecenderungan di dunia hiburan. Kalau kecenderungan itu apa tuh maksudnya? Ada kan? Tapi ya nggak semua. Kalau kecenderungan kan nggak semua. Ada. Jadi itu maksudnya di sini ada. Jadi kalau ada berarti beberapa penghibur juga komedian. Itu ya. Nomor 2. Diberikan sebuah argumen dalam bentuk silogisme kategorik sebagai berikut. Nih. Berarti yang dilihat adalah semua A adalah C. Mana coba? Saya coba ya. Karena nanti kesimpulannya apa gitu. Nih lihat. Saya perlihatkan kronologinya ya. Sebentar. Nih. Semua A. Sebentar. Semua. Jadi yang dilihat semua ini dulu ya. Premis kedua dulu nih. Semua A adalah C. Jadi ini kosong. Gitu. Tidak ada B yang merupakan C. Tidak ada B yang merupakan C. Berarti di sini kan posisinya, ya enggak? Jadi apa? Kalau di sini mengenai AC, kemudian BC, maka kesimpulannya tentang A dan B. Berarti tidak ada A yang B. Posisinya di sini benar kan? Tidak ada A yang merupakan B. Ini berarti. Oke. Induksi nih. Satu lagi, tinggal 2 menit. Induksi, perhatikan. Perhatikan di sini. Nanti kira-kira induksi Anda seperti ini modelnya. Buktikan menggunakan prinsip induksi matematik ini. Ini PN-nya. Ini yang disebut PN. Ini yang disebut PN. Gitu. Untuk setiap N bilangan asli dan X-nya antara 0, 1.
Karena X-nya antara 0, 1, ini pasti positif. Benar? Nah, itu yang diinginkan. Jadi nggak usah dipikirin X-nya. Karena ini kita buat sedemikian rupa sehingga ini positif. Positif pangkat berapapun pasti positif. Gitu ya. Nah, langkah induksinya seperti ini. Nah, kalian tulis dulu hipotesis induksinya. Hipotesis induksinya ini kan. PK ini. PK dianggap benar. Kalian nggak usah nulis dianggap benar karena nggak diminta kan. Ya udah ini kalian tahu bahwa ini PK gitu. Nah, langkah induksinya ini. Saya akan membuktikan PK plus 1 benar. Oke. Kalau PN-nya ini PK plus 1 berarti 1 min X pangkat K plus 1 kan? Ini harus kita buktikan lebih besar sama dengan 1 min K plus 1 X. Benar. Gitu ya. Karena N-nya diganti dengan K plus 1. Nah, saya mulai dari ruas kiri. Ruas kiri. 1 min X pangkat K plus 1 sama dengan 1 min X pangkat K kali 1 min X. Benar? Benar ya? Dari sini ke sini. Oke. Nah, langkah kedua pasti berdasarkan hipotesis induksi. Pasti itu. Nggak usah dipikir. Oke, hipotesis induksi mengatakan bahwa 1 min X pangkat K lebih besar sama dengan 1 min KX. Berarti kalau ruas kiri ini dikalikan 1 min X, ruas kanan juga dikalikan 1 min X. Sampai sini, siapa bingung? Halo? Enggak? Masih bingung, Bu. Sik. Saya akan menggunakan hipotesis induksi kan? Jadi kalau saya akan membuktikan PK plus 1 benar, pasti melalui hipotesis induksi. Itu jelas. Ya. Nah, sekarang dari sini ke sini mengerti? Halo? Saya mengerti. Yang ini Mengerti. saya bingungnya itu yang 1 min X K plus 1 sama dengan hasilnya itu saya Ini. kurang ngerti. Yang ini atau yang Yang ini? sama dengannya. Oh, belum. Tapi dari sini ke sini ngerti? Yang hipotesis ngerti. Ngerti aman. Ini dikalikan biasa. Ini kali ini min X. Ini kali ini apa? Halo? Ini kali ini min KX. Ini kali ini plus K. Nggak cukup ini. Sik. Ini sebetulnya tak tulis di atasnya boleh ya. Plus KX kuadrat. Benar? Saya ini tak coret dulu supaya nggak bikin kamu stres. Plus KX kuadrat. Benar? Halo? Iya, betul, Bu. Betul. Jadi ini dengan ini saya jadikan 1 boleh. X-nya saya keluarkan gitu. Ini min. Coba ini kan min KX. Benar toh? Ini min X. Benar toh? Oke? Oke, Bu. Oke. Dah. Ini dia pasti lebih besar sama dengan ini. Jadi ini sama dengan ini tuh. Benar nggak? Ini lebih besar sama dengan dia. Benar? Iya, 1. benar, Bu. Iya, ini berarti ini kan pilihannya. Iya kan? Iya. Jadi yang titik-titik ini ya ini. Jadi ini persamaan 1 adalah ini. Titik-titik 1 adalah ini. Ini maksudnya persamaan 1 ini. Ya, oke? Oke. Seperti itulah kira-kira nanti. Ibu, saya masih bingung, Bu. Bingung di mana? Yang 1 kurang KX, kenapa dikali dengan 1 kurang X itu, Bu? Ini, dari sini, Mbak. Dari sini coba. Coba ya, dari sini ke sini oke, ngerti? Karena dikatakan dalam hipotesis bahwa 1 min X pangkat K itu lebih besar sama dengan 1 min KX. Ini lebih besar 1 min KX, benar? Nah, pengalinya harus sama dong.
Halo, mengerti nggak? Ngerti? Mengerti, Bu. Nah, udah. Nah, yang penting kamu udah ngerti. Kalau ini ngerti ya udah ini tinggal di apa tuh disederhanakan kan hasilnya ini. Ini kalau disederhanakan jadi ini kan. Dari sini tuh yang tadi saya bilang. Ini kali ini 1, ini kali ini min X, ini kali ini min KX, ini kali ini plus KX kuadrat. Ini kalau saya sederhanakan jadi ini. Oh, ini ternyata ini jawabannya gitu. Oke? Jadi ini ya Bu ya. Jadi kan 1 min X pangkat K plus 1 itu sama dengan 1 min X pangkat K dikali 1 min X pangkat 1. Jadinya K Iya, plus 1 benar. sama itu ya Bu. Heeh. Iya, ini kuncinya di sini sebetulnya. Nah, sekarang saya punya modal ini ya tinggal, oh berarti ini lebih besar sama dengan ini, pengalinya sama. Udah, seperti itu. Ya, ya, oke? Ya, makasih Bu. Ya, Oke. itu yang saya ngeri di di prinsip induksi matematik. Tapi mudah-mudahan nanti kan ada prinsip induksi yang sedang dan ada yang susah. Nah, mungkin yang sedang bisa kalian tangkap ya. Yang susah juga bisa. Amin. Jadi 100 deh. Oke, waktu kita habis nih, Bos. 2.40. Udah. Jadi, sudah ya. Oke. Ini nanti saya share ke kalian. Nanti pelajari ya. Kalau nggak ngerti, kalian boleh chat saya. Bruno, kenapa jawabannya ini? Menurut saya ini. Gitu ya. Oke semuanya? Oke, Bu. Oke. Ya, Baik, Bu. Oke, Bu. Saya. Nanti Bu. saya. Heeh. Ibu berarti ini terakhir ya kita ketemu. Benar, tapi kan kamu masih boleh ketemu saya loh. Menjelang ujian juga boleh. Oke. Tinggal chat saja. Purno saya nggak ngerti ini, please terangkan saya sampai mengerti. Gitu ya. Oke? Boleh. Boleh banget. Saya tuh suka kalau ada mahasiswa tanya. Yang saya nggak suka adalah tahu-tahu salah kabeh. Itu males saya. Ya? Oke? Nah, ini jawaban ini mau kalian ini juga yang lain, yang kuis-kuis ini nggak usah. Iya Bu, Iya, di-save Bu. aja Bu Boleh, Bu. semua. Mau, Boleh, Bu. Bu, boleh, Share Bu. aja Bu. Semua aja Bu. Oke, nanti saya share ya. Iya Bu. Ini saya simpan dulu. Ya Bu, makasih Bu. Makasih Ya, Bu. saya save dulu, takutnya hilang nanti ini. Sebentar. Takutnya hilang, wah nggak bisa share ke kalian. Belum saya save soalnya. Sorry, sengaja. Saya save dulu, baru saya keluar dari peredaran. Oke. Selamat berjuang ya. Mudah-mudahan kalian semuanya dimudahkan, dilancarkan dalam mengerjakan semua soal UTS. Ya. Sehingga Amin. dapat 100 deh semua. Ya, enggak usah 100 sih. 110. Enggak, bercanda. Amin, amin. Ya, 99 atau berapa, kayak 96 gitu, enggak apa-apa. 5. Amin. Oke ya, saya stop. Oke, nanti akan saya share semuanya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu, terima wabarakatuh. kasih, Bu. Makasih banyak, Bu Retno. Makasih, Bu. Makasih Bu. Makasih, Bu. Sehat-sehat Bu Retno. Assalamualaikum. Good luck, teman-teman. Ya, udah Sehat keluar. ya semuanya. Ya, nggak jadi foto. Yuk, 100 bisa yuk. Amin. Bu Retno Amin. udah live, guys. Jadi kita nggak bisa foto. Iya. Ya, Oh, ini terakhir, beneran terakhir ketemu Bu Retno. power. Iya, Departemen G kayaknya masih bisa ketemu Bu Retno itu. Asik. Iya, betul. Departemen aku. Jadi Gua senyum. iri. Gue senyum nih. Kok bagus banget kameranya ya? Formnya tuh
Waduh, lagi liburan ke pantai ya? Iya, mumpung libur-libur ini online di pantai Iya. aja. Nggak ngajak-ngajak sih kita. Parah kita Iya, ngajak-ngajak. nggak solid. Semangat ya Sama teman-teman. lagi. Di UTS kita nilainya 100 semua. Bye-bye. Amin. 150. Halo guys. Yan, ngapain Yan? Ngapain Yan? Astagfirullahaladzim, tuh Rian di di cover mana, berapa Rian? orang? Sih. Halo. Santai. Rian so asik, Rian so asik. Loh, ada Adi kok. Astaga, Wih, sambil tidur. Guys, statistika jangan lupa. Apa itu statistika? Oh, ini masih direkod, ya ampun. Buzzer. Record dulu. Login